Jadi apapun yang beliau kenakan, itu selalu beliau usapkan di wajah. Tanpa harus berkata-kata atau yang bernarasi. Saya enggak tahu apa yang diucapkan di dalam hati. Saya kalau cerita tentang itu, Siap. tuh Oke. dalam. Oke. Gitu ya. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Radar Blitar TV. Cah, ini neng di kantor apa kita? Wah, kita itu podcast neng dinding gone ya. Nah kali ini ada di kantor yang sangat sakral ya. langsung kita sapa narasumber kita, gitu. Seorang kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Blitar. Monggo disapa. Wah, siap. Bapak Barkah. Nggih, Pak Barkah namanya. Siap. Pak. Siap. Oke. Siap, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Siap. Pak, kita itu julid pol jenengin wartawan, Pak. Iya toh. Pripun? Mantan. Wartawan kampus. Pak Barkah ini ternyata wartawan kampus ya. Istimewa. Berarti sering istilahnya apa jenenge? Isu-isu lah. Isu-isu mencari-cari, mengais-ngais berita. Siap. Ampun suhu. Dia ternyata lebih suhu cah. Fakta. Fun fact-nya. Pak Barkah, tapi sebelum ke arah pertanahan gitu. Ya. Kita pengen ngulik tentang Pak Barkah ini siapa sih gitu. Oh, katanya baru-baru saja menduduki jabatan Kepala Kantor Pertanahan. Tahun berapa Pak? Atau bulan apa Pak kemarin? Saya baru jadi Kepala Kantor Kabupaten Blitar ini dilantik tanggal 18 September 2024. Oke. Jadi kalau bulan Desember ini memasuki bulan ketiga. Wish. Seperti jadi belum seumur jagung. Habis 3 bulan merasakan tanah Kabupaten Blitar. Sudah merasakan tanahnya, merasakan airnya, merasakan pecelnya, merasakan pucengnya, termasuk merasakan masalahnya. Ini Pak Kepala Kantor ini sangat humoris gitu. Ini main ngarep kamera gitu. Wah, di balik kamera sini humoris. Kita pancing kehumorisannya. Pak, dulu kok bisa sampai jadi Kepala Kantai? Historisnya pripun Pak? Apa ujuk-ujuk langsung? Oh, kalau pertanyaan seperti itu mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada Pak AHY waktu itu. Beliau yang menugaskan kami ke sini. Siap, Komandan. Siap. Nantilah ya. Semoga Radar Blitar bisa podcast dengan Komandan AHY. Nah, amin. Jadi ya kami ini sebagai pegawai negeri ini kan siap ditugaskan dimanapun. Asal perintah memerintahkan, SK keluar ya harus dijalani. Seperti itu. Cuma ya kebetulan saya ditugaskan di Kabupaten Blitar. Ada juga yang ditugaskan yang dari luar Jawa masuk ke Jawa, dari Jawa keluar Jawa, ya seperti itu. Saya termasuk yang beruntung tetap di Jawa. Gitu. Di Jawa. Pak, tapi sebelum di Kabupaten Blitar tentunya pun punya lika-liku jenjang karir jenengan atau dulunya masa mudanya punya rasa terbesit, wah aku sih bakal jadi Kantah Kabupaten Blitar. Iya. Jadi kalau dulu cita-cita saya itu jadi tentara. Wih, istimewa. Jadi kenapa? Karena memang orang tua saya tentara. Siap. Cuma
mungkin orang tua itu sayang gitu ya sama saya, tahu susahnya jadi tentara, nggak ngizinkan saya jadi tentara. Gitu. Siap. Caranya pun unik. Jadi ketika saya lulus SMA itu saya pengen daftar di Akabri, orang tua saya bilang udah daftar aja ke universitas, ya. Nanti kalau udah mau lulus masuk Wamil, wajib militer. Gitu, kan. Oke, kalau gitu saya masuk, saya kuliah di Universitas Brawijaya. Oh, Malang. Malang. Oke, siap. Kebetulan saya ngambil di Fakultas Pertanian. Oh, iya sih. Begitu sudah mau, nah, cuma begini, begitu saya kuliah itu, kalau mau jadi tentara kan harusnya masuk Menwa. Cuma saya dipengaruhi oleh para aktivis pers kampus itu. Yang tadi disebut. Siap. Akhirnya dipengaruhi saya masuk ke pers, tidak ke Menwa. Gitu. Jadi sempat mengguncang kampus. Kalau zaman saya kebetulan apa ya? Kalau mengguncang sih belum sempat karena oplahnya sedikit. Ya. Tapi berita-beritanya itu agak nyeleneh sedikit. Nah, mungkin bisa di-compare kalau jenengan ketemu dengan teman-teman seangkatan saya itu. Saya itu senang dunia hitam. Waktu itu, gitu kan, karena jarang diekspos. Perdukunan atau apa itu? Enggak, maksiat. Underground ya. Jadi kalau ada Jakarta Underground, waktu itu saya Malang Underground, gitu kan. Karena menarik fenomena pada waktu itu ya, sebelum kalau sekarang udah habis. Jadi di Malang itu fenomenanya dunia seperti itu tuh apa ya? Dia sporadik. Kecil-kecil tempatnya. Jadi nggak kayak Doli yang besar. Memang di Malang ada yang besar, gitu kan. Tapi ternyata ada fenomena unik itu. Di tengah sawah satu rumah, gitu. Gitu kan. Waktu itu saya nantang teman saya itu, ayo kita investigasi, gitu. Ini menarik ini. Gitu kan. Sempat kita beritakan. Ya cuma itu karena memang oplahnya terbatas nggak booming. Tapi artinya punya rasa kepuasan tersendiri waktu itu mengungkap tabir. Ya ada, artinya sebetulnya ada dua sisi. Buat penggemar itu dia tahu tempatnya. Buat yang tidak gemar, hindari tempat itu, gitu loh. Tujuannya seperti itu. Dua mata uang yaitu satu mengendorse, satu mengedukasi. Nah, kemudian pada waktu itu juga dan mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kan Malang terkenal keras. Keras itu dengan apa ya? Kota pendidikan, kebebasan. Ada semacam, kan tadi saya bilang saya di dunia gelap nih. Jadi itu tadi yang maksiat, ini yang penjahat. Gitu kan ada kelompok-kelompok itu, kriminalitas itu. Itu kan menarik untuk kita angkat. Ini di lokasi Malang yang kota pendidikan, tapi ada yang seperti itu. Nah, ini kalau mahasiswa ketarik ke sana kan bahaya. Nah, itu generasi. Ya, generasi. Ya, kira-kira seperti itu. Pak, itu tahun berapa, Pak? Saya masuk 89. Itu di UB. Waktu di UB, saya mulai waktu itu menelusuri itu ya tahun 91 lah. Wih, istimewa. Oke, tadi kan pertanyaan mau jadi tentara ya? Ya. Begitu mau lulus, saya nagih ke orang tua saya. Saya sudah masih menggebu-gebu? Masih. Saya udah mau lulus, saya mau ikut Wamil. Wamil itu nggak gampang katanya gitu. Nah, pokoknya intinya nggak boleh jadi tentara gitu lah. Dengan bahasa halus. Ya, nah kemudian saya lulus. Saya kebetulan sempat kerja di Kalimantan. Kita dengan beberapa, kebetulan saya punya sahabat itu punya lahan lah di sana, kita buka kebun. Masih linear dengan pertanian tadi? Masih linear dengan pertanian. Tapi karena tanahnya masih bermasalah, akhirnya kami disuruh membantu membangun perumahan, developer gitu. Oke, setelah itu singkat cerita lah, karena enggak saya kembali lagi ke Jawa, waktu itu di Kalimantan ya. Saya kembali ke Jawa, kemudian saya bekerja terakhir itu di leasing, perusahaan leasing.
Perusahaan leasing. Perusahaan leasing. Oke, Ya, oke. nggak usah disebut. Siap. Karena nggak ada Siap. endorse. Tidak ngedos soalnya. Oke. Jadi di leasing. Nah, saat saya bekerja di leasing itu, saya kalau orang tua saya itu tetap punya obsesi anaknya jadi pegawai negeri. Oh, Itu. tidak boleh ke tentara, tapi jadi pegawai negeri. pegawai negeri. Oke. Nah, sudah dicoba semua instansi, Kementerian Keuangan, Kementerian, terutama Keuangan ya. Itu saya sempat tes juga sampai di tingkat terakhir gitu ya. Jadi ada satu posisi diperebutkan orang 3. Ya, saya termasuk yang gugur gitu kan, nggak lolos. Nah, dalam perjalanannya kemudian sudahlah saya sambil working, sambil bekerja sambil nyari lagi gitu ya. Jadi bagian tahu-tahu ibu saya ngabari kalau ini ada bukaan katanya di BPN. Formasi. Ada formasi bukaan pegawai di BPN. Saya tanya BPN itu apa? Itu Anda istilahnya tidak pernah berkecimpung dengan tanah, akhirnya tidak sama tahu. sekali. Padahal saya juga kuliah di pertanian yang notabene juga urusannya dengan lahan. Oke. Ya kan? Itu diajari juga tentang politik pertanian, yang salah satunya diajari juga tentang jenis-jenis hak. Oke. Tapi karena siap. hanya 1-2 kali pertemuan nggak mancep. Oke. Dan itu kewenangannya siapa saya nggak tahu. Yes. Yang bikin sertifikat milik, guna bangunan itu saya nggak tahu. Gimana Pak historisnya, ceritanya jenengan ketika dikasih notis? Oh, ada formasi BPN. BPN itu apa? BPN itu Badan Pertanahan Nasional. Oke. Apa ya? Saya nggak tahu kalau itu yang ngurusin sertifikat. Oh, oke. Jadi jujur saya nggak tahu. Tahunya apa Pak? Ketika Jadi pokoknya tahunya itu instansi pemerintah. gitu toh. Begitu toh. Nggak tahu bidang pekerjaannya apa nggak tahu. Oke. Kemudian itu kan saya posisi di Jakarta. Disuruh pulang sama ibu saya. Oh, tiba-tiba? Iya, karena suruh ngelamar itu. Oh, oke. Padahal ngelamarnya dia di Jakarta. Oh, formasinya ada di Jakarta? Bukan, artinya surat itu kan disampaikan ke Jakarta. Oke. Gitu. Tapi saya posisi di Jakarta disuruh pulang Pak, ke rumah. Nyun Sewu, istilahnya kelahiran mana sih Pak? Saya kelahiran Jakarta. Oke. Terus domisili? Domisili Waktu itu? Waktu itu Kampung halaman lah. kalau kampung halaman saya bingung, Mas. Saya itu lebih tepatnya anak Indonesia. Oke, siap. Tapi kalau orang tua asli Ngawi. Oh, siap. Saya lahir di Jakarta, numpang lahir di Jakarta, besar di Sulawesi dan seterusnya lah. Oke, siap. Cuma kebetulan waktu itu orang tua stay-nya di Semarang. Oke, siap. Jadi saya kembali ke Semarang hanya untuk membuat surat lamaran. Surat lamaran. Saya sebetulnya sudah menolak sama ibu. Udahlah Bu, saya di swasta aja. Sudah enak Pak waktu itu? Sudah enak dan sangat enak gitu kan di swasta. Swasta nih, tahun 90-an. Iya. Bagaimana Pak enaknya waktu itu? Zona nyaman ya? Zona nyaman karena penghasilan saya pada saat itu ya enggak kurang dari 5 juta. Wih. Pada tahun 96, 97. Sebelum Krismon itu. Ya. Begitu saya masuk BPN, penghasilannya 120.000 rupiah. Nah itu kalau kita bandingkan ya, makanya beralasan lah ketika saya menyampaikan ke ibu saya, udahlah Bu, saya di swasta aja. Nyaman, gitu ya. Siap. Tapi tetap ibu pengennya jadi PNS. Nah, dilalah hari itu hari terakhir penerimaan berkas. Ditungguin sama ibu saya itu nulis lamaran. Itu. Dan hati kecil saya, ini hari terakhir, kemungkinan pasti ditolak nih, karena udah telat kan gitu ya. Karena kan dikirim hari itu pasti nyampainya 2 hari lagi. Nah, 2 hari 3 hari, meskipun surat dulu kan belum ada seperti sekarang ya. Belum ada email. Belum ada email, belum ada paket-paket itu, masih via pos loh. Pos tercatat pun kan paling besok atau lusa baru nyampe. Itu yang paling mahal itu, padahal pos yang mahal. Ya, yang paling mahal. Ekspres ya. Jadi waktu itu hati kecilnya ini kayaknya nggak keterima deh, karena kan udah hari terakhir. Iya. Ya sudah, hari itu juga ditungguin ibu, saya tulis, saya kirim via pos. Saya kembali ke Jakarta. Gitu ya. Kira-kira seminggu 2 minggu kemudian ada panggilan.
dari BPN. Kaget saya. Loh, kok dipanggil? Oh, ternyata yang dilihat itu apa? Capos. Oh. Jadi kapan capos itu dikirim, itulah dihitung terakhir apa? Pengirimannya. Pengirimannya. Oh, oke. Bukan sampainya Bukan kapan? sampainya. Wih, Gitu. Nah, itu kan ya kalau dibilang rezeki alhamdulillah gitu ya. Tapi kan non sewu gajinya malah turun. Ya, Dan zona nyamannya rezeki Pak itu. Gimana Pak? Kalau orang Jawa Timur bilang atau orang Surabaya menang cacak kalah cacak atau ya kita ikhtiar kalau diterima alhamdulillah meskipun menderita. Tapi paling tidak membahagiakan orang tua. Istimewa. Akhirnya ikut tes sekali. Saya mikir, saya itu kan nggak ngerti BPN. Oke. Terus yang ditanyakan itu materinya kan materi tentang ke-BPN-an semua. Nggak paham sama sekali. Tentang pertanahan, apalagi itu. Akhirnya kebetulan tesnya itu waktu itu kan multiple choice. Nah, masih bisa pakai benik. Gitu kan. Ibarat kata beliau, meskipun mikir lah gitu ya. Cuma kalau yang susah-susah ya udah pakai benik. Tapi kalau yang gampang-gampang ya diisi lah. Siap. Cuma saya mikir begini, ini pasti yang dinilai bukan hasil tes itu, tapi bagaimana kita pola pikir. Karena apa? Di akhir tes itu kita disuruh membuat satu karya tulis. Oke, karya tulis pun dikasih tema. Temanya tentang pertanahan. Nah, anak-anak baru yang baru mau ngelamar ini kan pasti nggak paham juga tentang pertanahan. Pemahamannya tentang pertanahan. Betul, pasti beragam. Kan nggak mungkin diteliti satu-satu. Saya mikir ke situ. Hanya yang dinilai apa ya? Oh, mungkin sistematika. Ya sudah, saya samakan dengan skripsi saya. Ada pendahuluan, latar belakang, ya pokoknya kayak karya ilmiah gitulah. Istilahnya pokoknya perbanyak kata-kata nih. Anunya judulnya. Jadi itu tadi pendahuluan, latar belakang, permasalahan. Lebih tertata. Ternyata lulus. Ternyata itu yang dinilai gitu. Pak Barka, sebelum ke arah ke BPN, waktu itu perasaan ibunda bagaimana ketika jenengan mulai diterima interview, mulai jenengan terus akhirnya keterima? Pak. Siap. Saya kalau cerita tentang itu, tuh, dalam, gitu ya. Tapi tentunya bahagia banget nih ibunda. Pasti. Sampai sekarang pun beliau masih terlihat bahagia, kemudian bangga. Kalau nggak percaya, kemarin baru dari sini. Ibu saya tuh. Jadi setiap saya pindah tugas gitu ya, beliau selalu pengen lihat kantornya. Kondisinya bagaimana? Monggo. Nah, ketika saya tes itu, ya namanya orang tua pasti kan mendoakan. Doanya atau ada petuah lewis. Ya, doanya itu lucu. Gimana, Pak? Nah, di samping saya juga haru ya. Nggak seperti orang tua lain. Bocah tua, komat kami gitu. Beliau itu ya namanya orang tua kan senang pakai daster, gitu ya. Pakai cewek apa. Jadi apapun yang beliau kenakan. Itu selalu beliau usapkan di wajah. Tanpa harus berkata-kata atau yang bernarasi. Saya enggak tahu apa yang diucapkan di dalam hati. Gitu. Ya. Ya sampai sekarang beliau. Siap. Ini mohon maaf ya setiap menyentuh ibu. Siap. Tepuk tangan dong. Pak, jenengan begitu dekat dengan ibunda, akhirnya walaupun doanya tidak bernarasi, tapi doanya sangat menyentuh atau membuat jenengan sampai sekarang ini menjadi seperti ini, suksesnya seperti ini. Pak.
atau mungkin ada beberapa ya narasi yang simpel besok dadi yang ini atau besok sebenarnya ojo ini atau yang membuat jenengan ini yang jenengan pegang teguh sampai ini kan yang paling berat itu ibu saya itu memaksa saya keluar dari zona nyaman. Oke. Yang tadi saya sampaikan ya di swasta itu kan. Dengan gaji 5 juta itu tadi, Pak. Dengan penghasilan lebih dari 5 juta. Itu jadi pegawai negeri itu gajinya sedikit. Kalau bisa dibilang itu dicokot-cokot alot. Tapi percayalah pada suatu saat pemerintah pasti akan memikirkan nasib. Karena ibu saya juga pegawai negeri. Ya, jadi bapak saya tentara, ibu saya pegawai negeri. Sama di tahun 60-an ketika beliau jadi pegawai atau di tahun 70-an jadi pegawai negeri itu kan ya gajinya kecil. Tapi kemudian kan penyesuaian sampai dengan ya meskipun tidak mengejar dengan kebutuhan gitu ya. Nah, itu aja yang saya pegang. Jadi kalau dimanapun saya bertugas, ya, alhamdulillah itu masih saya pegang. Saya tidak bicara masalah materi ya. Artinya kita sudah digaji oleh pemerintah. Gitu. Ya, kalaupun ada rezeki lain, misalnya nih kita kan di BPN ini ada kegiatan rapat, kemudian ada kegiatan seminar, itu kan hal-hal yang uang-uang kalau menurut saya sih halal ya, itu adalah uang-uang seperti itu. Jadi udahlah, jangan berharap jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Nah, itu yang saya pegang terus sampai sekarang. Dan itu non sewu. Di awal-awal kan gajinya sedikit, Pak. Apakah petuah itu juga menguatkan Anda hingga beberapa tahun ke depan? Jadi ini unik ini. Jadi ketika saya dari penghasilan yang di swasta yang begitu besar masuk pegawai negeri kecil 120.000 itu, saya pertama mikir ini uang ini cukup nggak hidup di Jakarta gitu ya pada waktu itu. Tapi ya sudahlah, Bismillah gitu ya, jangan. Akhirnya saya waktu itu saya saya strategikan gitu ya, strategikan gini. Gaji bulan ini untuk bulan depan. Cukup Pak. Gimana Pak? Gimana? Jadi gini, gaji bulan ini bulan depan. Karena kita bicara gaji ya. Gaji itu kan yang kita terima setiap bulan. Nah, pegawai negeri ini kan kadang ada honor-honor. Nah, hidup kita harian itu ya dari honor itu. Cukup nggak cukup, jadi cukup-cukup gitu lah. Tapi waktu itu saya berkomitmen pada di sini. Pokoknya gaji bulan ini untuk bulan depan. Gaji bulan ini untuk bulan depan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak cukup dari honor-honor tadi, baru ngambil gaji. Tapi kalau misalnya cukup dan lebih, saya tabung. Nah, kira-kira begitu lah. Buat safety ya. Safety. Karena kan pada waktu itu belum ada BPJS, belum ada asuransi begitu ya. Jadi kita harus menyiapkan dana khusus untuk ya kalau sakit-sakit apa itu kan atau gimana. Ada cerita unik Pak mungkin di awal-awal menjadi staf BPN. Itu ada hal yang unik ya mengharukan juga sih. Boleh dong Pak di-spill. Jadi gini, kalau saya di leasing, di leasing itu adalah ya mohon maaf nih teman-teman para CMO ya, Credit Marketing Officer. Pasti melekat ya. Istilah-istilahnya. CMO, Credit Marketing Officer, mohon maaf sekali. Ya kadang kita dapat rezeki itu kalau di leasing itu dapat dari asuransi, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau orang kreditnya diterima, disetujui, itu kan seneng. Biasanya kita dapat tip. Dapat tip itu ya tahun segitu ya nggak main-main. Bukan yang kelas 1.000, 2.000 enggak, tapi ya udah 100.000 gitu. Bahkan ada yang sampai ya 100.000 satu lembar ya. Ada yang kasih 5 lembar, ada yang kasih 10 lembar. Tahun itu. Ya kalau yang beli misalnya dia beli Mercy gitu, kreditnya disetujui ya masuk beli DP Mercy nggak bisa ngasih berapa lembar gitu. Kira-kira seperti itulah.
Diragukan. Nah, itu uang yang diterima itu tapi ya nggak ada wujudnya. Oke. Seperti itu ya. Yes. Jadi kalau bisa dibilang ya uang dapat uang banyak tapi ya nggak ada yang bisa ditabung. Oke. Tadi kan saya sudah cerita ya ketika jadi pegawai negeri itu tadi yang saya cerita. Ada untuk uang bulan depan bulan gitu depan. Mas. Nah, bulan ini untuk bulan depan. Nah, waktu itu nggak dapat sekarang habis sekarang gitu. Jadi nggak sempet. Ya tahulah ya kehidupan marketing seperti apa. Nah, uniknya ketika saya jadi pegawai negeri pertama kali itu saya disuruh dimintai tolong oleh pimpinan itu untuk ngetik surat pakai komputer. Oh, udah waktu itu udah komputernya masih ya DOS apa ya, WordStar. Masih pakai WordStar, terus anunya AT 486 gitu ya. Windows ATX. Ya, Windows bukan. Saya masuk itu udah Windows 31. Oh, 3.1. Padahal saya kuliah itu masih pakai WordStar. Itu XP masih lama lagi. Masih lama lagi XP itu. Siap. Untuk megang mouse saja saya takut-takut waktu itu ya, karena waktu itu kan zamannya masih operating DOS pakai disket itu kan nggak ada mouse, yang masih pakai manual. Itu megang mouse saja takut. Nah, waktu itu disuruh ngetik lah cuma selembar kertasnya itu. Saya ketik, ini tolong diketik ya. Saya ketik sekitar 5 menit selesai. Sampai ngeprint. Karena hanya selembar dan ya surat seberapa Iya. Apa Pak yang spesial dari ngetik selembar itu tadi? Nah, itu tadi saya ceritakan. Selesai, saya serahkan kepada pimpinan saya, Pak, ini udah selesai. Nah, itu pimpinan saya malah kaget. Loh, kenapa Pak? Ada yang salah? Iya, saya pikir ada yang salah Pak. Enggak, katanya gitu. Saya kalau nyuruh si itu 3 hari baru selesai. Kamu kok 5 menit udah selesai, katanya gitu. Iya. Saya bilang, lupa kalau bisa diselesaikan sekarang ngapain nunggu besok? Itu tugas pertama Pak ya? Tugas pertama. Nah, yang menakjubkan lagi, saya pikir ya karena pimpinan sudah menugaskan seperti itu, saya kerjakan. Oh, ini perintah ya. Dan itu sesuai dengan perintah sesuai dengan perintah. Tidak mengharapkan apa-apa. Tidak, dan mungkin herannya si pimpinan itu, beliau kan mengonsep, dari konsepan itu saya sempurnakan. Jadi dari mentahan itu tadi. Redaktur redaktur kampus coy. Jadi itu oleh-oleh dari pernah aktif di dunia pers itu. Jadi saya sempurnakan, beliau senang. Narasinya lebih dibaca. Kemudian enggak pakai koreksi ya kan. Kan biasanya kalau aku naik turun gitu. Nah, hari itu juga sore saya masih mengerjakan tugas lain, tiba-tiba pimpinan saya itu mendekati saya terus menepuk pundak saya. Kaget saya bilang, "Ya Pak, ada yang salah atau ada tugas lain?" Saya bilang gitu kan. "Enggak, ini buat uang rokok," katanya gitu. Dikasih tips lah ya. Dikasih tips. Nggak tahu tips, nggak tahu penyemangat. Berapa lembar itu? 1 lembar. 100.000. 5.000. Tapi 5.000 itu rasanya, Masya Allah. Itu sangat, wah, gitu ya. Jadi nilainya dengan 5 lembar yang warna merah atau 10 lembar warna merah itu ketika saya nerima, itu lebih nikmat. Bukan prestisius, lebih nikmat. Yang 5.000 tadi. Kenapa? Itu rezeki yang nggak kita duga. Kalau misalnya kredit disetujui, udah deh, nah sedikit banyak pasti berharap dong. Iya kan? Ini kalau nggak ngasih kebangetan nih kan gitu. Tapi ini enggak, ini karena kita melaksanakan tugas, ya memang sudah menjadi tugas kita. Kok diberikan reward lah. Meskipun nilainya nggak seberapa, tapi itu wow gitu loh. Dan itu 5.000 pertama yang saya terima di luar gaji. Saking senangnya. Yang dibelikan apa Pak ini? Itu saya lempit jadi seukuran sekian. Jadi lempit 4 ya. Itu saya masukkan dompet di tempat yang paling tersembunyi dan nggak saya jajani. Jadikan jimat. Mewah. Sampai lupa bahwa saya punya nyimpen uang 5.000 itu. Tapi dompetnya akhirnya juga ini menarik yang lain enggak?
menarik teman-temannya yang 5.000 gitu untuk masuk ke dompet itu Pak? Waktu itu Menambah apakah iya kayak gitu apa enggak? Tapi yang saya rasakan Iya. memang setelah itu ada rezeki. Oke, rezekinya ada aja. Ada aja itu begini Mas. Oke. Pada waktu itu kan belum pemerintahan manajemen pemerintahan kita belum seperti sekarang. Itu masih ada proyek-proyek gitu ya. Nah, karena saya anak baru, biasanya anak baru itu kan bagian perkongkonan. Gitu kan. Bagian perkongkonan ya sudah ya, karena kita merasa baru ya disuruh apa aja ya bukan terpaksa ya, tapi harus mau. Oke. Ya karena dianggap itu tugas. Satu Gitu, tugas. oke. Yang kedua niat saya itu learning by doing. Oke, walaupun itu materinya tidak seberapa, tetap ilmu itu. Betul, ilmu yang saya kejar sebetulnya. Nah ini yang unik, ketika saya masuk pertama kali di BPN itu saya dimarahi habis oleh salah satu senior di situ. Nah, jadi di BPN itu kan ada, ya biasalah di instansi pemerintah ada tempat basah, tempat kering gitu lah ya. Oke. Tempat itu termasuk kering. Nah, itu dimarahin, kamu ngapain masuk BPN? Kok bisa masuk BPN? Pasti kamu bawaannya orang ya katanya. Itu perpeloncoan atau Enggak, ya biasa lagi gitu. ngobrol di ruangan Oke. gitu kan. Saya bilang enggak, saya masuk ya daftar, ngelamar, tes, saya bilang gitu kan. Oke. Nah, terus kamu ngapain kerja di BPN, nyari duit ya? Kalau nyari duit jangan di sini. Oke. Sana tempatnya basah katanya gitu. Oke, permainan mental gitu Pak ya? Ya. Oke. Saya cuma simpel saya jawab, saya itu jadi pegawai negeri, satu diperintah orang tua, saya bilang gitu. Yang kedua, saya itu nggak ngejar jabatan, tapi saya ngejar gimana caranya saya jadi pegawai negeri bisa disekolahkan setinggi-tingginya oleh negara. Wah, itu cita-cita. Cita-citanya itu nggak jadi pejabat. Oke. Ya. Di sekolah setingginya buat bekal saya pensiun. Oke. Kalau kita punya ilmu, nanti pensiun kan bisa ngajar. Aset yang sangat Betul. Ilmu. Minimal ngajar minimal ya. Iya. PAUD. Oke. Udah enggak. Kalau nggak usah muluk-muluk harus jadi dosen. Enggak. Ya kalau misalnya ya seminimal PAUD lah, kita ngajari mentalitas anak-anak kecil itu ya gitu, kira-kira seperti itu. Siap. Artinya saya jadi pegawai negeri ya tidak itu tadi, tidak nyari materi, tidak mencari jabatan, enggak. Itu tadi cita-cita awal. Artinya setelah menjadi staff naik terus perjalanan karir engineer terus akhirnya sampai ini. Jadi saya masuk di Kayaknya. BPN itu kan tahun 97. Oke, siap Pak. Tahun 97, 98 reformasi. Nah, setelah reformasi itu kan terjadi otonomi. Nah, saat itulah kami ditawari, Anda siapa yang masih mau bertahan di kementerian, silakan. Yang pengen kembali ke daerah masing-masing, silakan. Oke. Nah, waktu itu tahun 99 saya ngajukan pindah ke Jawa Tengah. Ya, supaya kumpul lagi sama orang tua. Singkat cerita, 99 sampai berapa kali saya ajukan itu gagal terus. Rupanya sama pimpinan saya ditahan di pusat. Oke. Ditahan di pusat. Anak emas ini kayaknya. Kayaknya begitu. Tapi saya nggak merasa emas. Mas Kecuali Mas Barka. Oke. Nah, terus kemudian akhirnya dengan drama-drama lah Yes, gitu. siap. Dengan drama-drama tahun 2000 saya kemudian mutasi ke Jawa Tengah. Itu pun masih digondeli. Oke. 2001 baru lepas. Saya masuk di sana, baru berapa bulan itu tahu-tahu oleh pimpinan diperintahkan saya untuk jadi pejabat. Padahal saya baru 4 tahun. Oke. Sementara yang senior kan masih banyak. Oke, siap. Nah, saya enggak tahu dasar penilaian beliau seperti apa. Beliau itu seperti karena kan untuk menentukan seorang pejabat itu kan pasti ada kriteria. Oke, ada KPI gitu ya. KPI menurut pimpinan lah pada saat itu. Siap. Jadilah saya jadi pejabat eselon 5 di Kabupaten Grobogan. Oh, itu awal karir dengan menjadi Nah, pejabat. ketika jadi waktu itu saya dipanggil sama pimpinan, Barkah, kamu siap-siap ya jadi pejabat eselon 5 di
gerobokan. Kaget saya. Itu tadi, karena cita-cita saya kan cuma 2 tadi. Iya. Sekolah tinggi. Sama diutus sama orang tua. Nah, Oke. Sama itu apa Jadi pengajar. nyari ilmu. Oh, nyari ilmu. Oh, nggak ngejar Iya, jabatan, nggak ada. Iya. Nah, ketika di perintah seperti itu, saya nawar, Pak, kalau udah jadi pejabat, ini harus melibatkan keluarga. Ya, karena kan kemana-mana keluarga harus pindah, pindahin anak sekolah. Ini siap nggak keluarga saya menerima risiko itu? Oke. Nah, terus maksud kamu apa? Saya minta waktu, Pak, untuk bicarakan dengan keluarga. Luis. Kamu minta waktu berapa lama? 3 hari, Pak. Saya bilang. Oke, saya kasih waktu 3 jam. Ya karena pekerjaan Anda itu biasanya 3 hari jadi 5 menit, Pak. Makanya pertimbangan waktunya 3 hari jadi 3 jam. Terus, Pak, kalau andai kata saya tidak bersedia, bagaimana? Loh, jangan salahkan saya kalau kamu saya taruh di Cilacap. Ditaruh di tempat yang jauh lah, di Jawa Tengah itu. Lah bayangkan saya, lah kalau di Cilacap, mending saya balik ke Jakarta, Pak. Saya bilang gitu kan. Ya sudah, saya izin, Pak, saya bicarakan dengan keluarga. Karena ketika itulah saya berpikir, ketika jadi seorang pejabat, maka itu akan melibatkan keluarga. Saya rundingan dengan istri nggak keberatan, saya kembali ke kantor, siap, Pak, saya terima. Disitulah the show must go on. Jadi sudah melenceng dari cita-cita semula. Yang pengennya pengen sekolah setinggi-tingginya, pengen mencari ilmu, akhirnya kan jadi ke birokrasi. Pak, dalam artian sudah berpuluh-puluh tahun, sejak 98 gitu, Pak, dengan mengabdi, terus akhirnya dari staf biasa menjadi pejabat. Hikmahnya apa, Pak? Hikmahnya banyak sih, banyak. Siap. Yang paling utama, pertanahan itu kita itu nggak bisa lepas dari tanah. Kita jalan di atas tanah. Kita lahir di atas tanah. Meninggal pun di dalam tanah. Gitu ya. Jadi begitu pentingnya tanah itu, sehingga saya lebih bisa merasakan bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Hikmahnya di situ. Pak, berarti jenengan menjadi, kan tentunya tidak langsung jadi pejabat kan? Bukan bukan akmil atau bukan. Pak, artinya mulai dari staf itu apa hikmahnya, Pak, untuk menyemangati teman-teman inilah staff, jadi gini, atau pekerja-pekerja. Karir saya waktu itu termasuk cepat ya. Jadi saya 4 tahun di Jakarta. Artinya kalau dihitung hampir setiap 4 tahun saya itu naik jabatan. Kalau di rata-rata. Siap. Pada waktu itu. Jadi saya mengalami staf itu 4 tahun. Kemudian promosi jadi eselon 5. Itu saya hanya jalani sekitar 2,5 tahun. Kemudian promosi jadi eselon 4 di Jakarta. Eselon 4 di Jakarta itu kurang lebih 5-7, ya sekitar 7 di Jakarta, di pusatnya sendiri 2 tahun, di Jakarta Utara 5 tahun, kemudian promosi eselon 3. Siap. Nah, hikmahnya itu kalau kita bekerja tanpa pamrih, biasanya pimpinan itu akan menilai sendiri. Jadi nggak usah lah kita berharap mencari muka atau yang penting kita bekerja dengan baik, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan arahan pimpinan, itu pimpinan akan menilai sendiri. Itu. Status anak emas itu akan tersematkan sendiri. Itu ya pernah lah saya alami di salah satu kantor. Jadi kan itu. Bergantian pimpinan juga sering tuh, Pak. Gitu. Pergantian pimpinan ya sering. Artinya kan enggak setiap pergantian pimpinan kita harus cari muka ke pimpinan yang baru. Itu Pak. Gitu. Ya. Logikanya.
Jadi Gimana Pak? ya Untuk motivasi. kalau ya. kalau sampean lihat status saya di WA, Siap. itu jelas saya loyal pada bangsa dan negara, Oke. bukan loyal pada. Oke. Jadi pimpinan tetap kita hormati, Oke. kita junjung tinggi, tapi ya jangan kita cari muka. Karena kadang kalau yang nyari muka itu menyulitkan pimpinan sendiri. Malahan, betul. Jadi gini, karena kadang kita kenal dengan pimpinan, bahkan sampai pimpinan tertinggi, itu malah kita jadi beban. Oh. Bebannya begini, bagaimana orang tahu kita dekat dengan pimpinan, Yes. oke? Itu bagaimana kita menjaga citra kita supaya tidak menjatuhkan pimpinan itu. Oke. Jadi segala perilakunya. Iya, karena ketika kita buruk dan orang tahu kita dekat dengan pimpinan itu, Wah, ini pasti ada ini pasti, korelasinya. gitu. Justru semakin kita dekat dengan pimpinan itu berat beban buat kita. Oke. Cah. Lek rumangsa klaim-klaim ya loh, cedek karo pimpinanmu. Ojo sampai di perilaku jelek. Justru harus kita jaga. Ambasadorinya, Pak. Ya, kita harus duta pimpinan kita itu bahwa pimpinan kita baik, kita juga harus berbuat baik. Siap. Kami ini kantor BPN itu sebenarnya mirip dengan KUA. Oh. Oke. KUA itu menikahkan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Oke. Ketika mau dinikahkan pasti ditanyakan bebet, bobot, bibitnya. Yes. Sudah siapkah Anda? Ini bin-binnya siapa? Ini bin-binnya siapa? Binti-binti siapa ya? Ketika itu clear, maka dinikahkan. Oke. Keluarlah surat nikah. Oke. Nah, kalau BPN itu menikahkan antara tanah dengan pemiliknya. Oke. Dilihatlah riwayat tanah ini seperti apa, dilihatlah riwayat orangnya ini seperti apa. Begitu cocok, sejarahnya lengkap, dinikahkan, keluarlah sertifikat. Jodoh itu makanya.